Halo, selamat datang di channel saya, Koin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang JIL ya, terkait atas request dari komentator di video sebelumnya, dari Hikmal M. Bahas JIL bang, prospek kedepannya gitu ya. Dan ini ada 27 like ya, dan tentu saja bisa terjawab bagi yang lainnya yang diwakili oleh Hikmal M ini gitu ya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Langsung saja ya kita sikat nih ZIL. Kalau kita lihat kondisi pasar sekarang lagi stabil ya, tampaknya lagi stabil semua gitu. Dan untuk khususnya ZIL di sini terjadi kenaikan ya. Beberapa orang mungkin bertanya ya, kenapa bisa terjadi kenaikan? Tentu saja ya, ada event di tanggal 17 dan tanggal 18 Maret gitu untuk ZIL ini gitu ya. Dan ya itu tentu saja membuat sebuah kenaikan yang signifikan pastinya ya untuk hari ini gitu. Dan kita lihat di grafik juga ya. Dan dimulai kenaikan itu yaitu di tanggal 17 ya, pukul 11. Dan lucunya ya, di tanggal 18 terjadi pantulan di 7 pagi gitu. Padahal kan di tanggal 18 juga ada event sebenarnya ya. Nah, hal-hal ini yang maksud saya kita harus hati-hati. Ya, ini udah pasti kerjaan cukong. Kenapa saya bilang kerjaan cukong? Ya, cukong pasti memanfaatkan pada resisten paling kuatnya ya, di harga 2.800, dan di 2.800 itu tentu saja tidak terjadi penembusan harga gitu dan terjadi pantulan dan turun kembali gitu ya. Dan sebenarnya di harga 2.580 ini sebenarnya bagus sekali diambil posisi buy ya. Tapi sekarang malah terjadi kenaikan lagi yang membuat kita ketinggalan kereta gitu ya. Ya, kenapa ini terjadi kenaikan ya? Karena ini tadi kan kita lihat di sini ada tanda-tanda volume yang agak lilin candle ini gitu. Dan maksudnya masih ada pembeli yang masih banyak gitu dan akhirnya terjadi kenaikan lagi begitu. Padahal itu di tanggal 18 Maret event gitu ya. Namun ya, bagi Anda yang sering bertanya bagaimana ZIL gitu ya, saya tidak tahu apakah Anda nyangkut atau memang ingin punya cita-cita untuk investasi di sini, saya kurang tahu ya. Tapi kalau ini saya bahas bagaimana untuk jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Nah, untuk jangka pendek ini sebenarnya ZIL ini bagus-bagus saja ya. Maksudnya begini loh. Untuk trading harian gitu ya. Untuk saat ini masih bisa lah untuk dilakukan gitu ya. Tapi Anda harus hati-hati di harga resisten ini yang saya bilang tadi di 2.852. Jadi kalau untuk harga sekarang ya jangan masuk dulu sih, saran saya tunggu dulu terjadi pantulan seperti ini ya, koreksi ini gitu. Tapi kalau Anda ingin masuk sekarang untuk berspekulasi, boleh saja. Kenapa? Jadi Anda harus pantau terus di sini di harga 2.845. Kalau terjadi pantulan di situ, Anda cut loss atau take profit kalau sudah untung gitu ya. Untuk jangka panjangnya sebenarnya ZIL ini bagus. Kenapa saya bilang bagus ya? Saya baca juga berita nih yang baru keluar juga nih. Kebetulan sekali ya, tanggal 19. Baru saja diposting oleh salah seorang timnya ZIL ya. Nama lengkapnya Chan Wen. Nah, dia memiliki beberapa event juga ke depannya nih ZIL gitu. Yaitu di Maret ini ya, di tanggal 31 gitu. Poly Network Bridge Live gitu. Ini kalau nggak salah dia mempunyai bridge untuk Ethereum gitu. Karena dia kan platformnya Ethereum nih. Tapi dia belum mempunyai jembatan selama ini gitu. Nah, ini sudah memiliki jembatan ke Ethereum, otomatis bisa semua koin-koin yang berplatform Ethereum gitu. Jadi lebih melebar gitu jangkauan si Zilliqa ini gitu. Ya, ini bisa Anda manfaatkan untuk jangka panjang ya. Jadi bagi Anda mungkin yang nyangkut, ya masih ada harapan gitu. Tinggal Anda menunggu tembusan ini aja. Kalau ini sudah tembus, ya udah ATH baru akan tercipta gitu. New ATH ya. Dan mungkin bisa menembus 2.900 sampai ya seterusnya. Karena resisten terkuatnya ya ada di sini dan cuma satu-satunya gitu. Jadi masih lemah nih temboknya. Jadi bagi Anda yang mau entry sekarang untuk jangka panjang oke saja gitu. Tapi bagi Anda yang untuk trading gitu ya, ada baiknya Anda perhatikan di 2849 ini ya, untuk terjadi pantulan gitu ya. Apakah dia tidak mampu menembus gitu ya dalam jangka pendek ini gitu ya. Ya untuk apa Anda masuk? Ya bukan trading namanya, bener nggak ya? Jadi kalau terjadi pantulan, ya Anda tunggu lagi masuk di harga ini, 2580. Anda bisa entry di situ. Atau di 2600. Ya saran saya di 2600 lah Anda sudah masuk. Karena ini kan lagi eventnya masih hot juga nih ya, tanggal 18 kemarin ya. Ya mungkin saja
akan terjadi penurunan juga ya dimulai hari ini gitu ya, mungkin nanti malam atau sampai besok akan terjadi penurunan ya. Ini menurut saya ya, jadi belum bisa jadi patokan juga, tapi Anda harus yang paling penting memantau di resisten ini gitu. Kalau terjadi pantulan ya tunggu saja di 2600 Anda entry aja gitu. Dan bila itu gagal gitu, Anda boleh cut loss di 2500 pas ini gitu. Cut loss aja di situ. Tapi kalau Anda punya harapannya, ya tunggu aja di tanggal 31 Maret. Karena kan ada event Poly Network Bridge Live. Jadi ini maksudnya seperti saya bilang tadi ya, ke Ethereum ya, bridge-nya gitu. Ya, semoga ini dapat menjadi informasi buat Anda ya. Semoga ini dapat menjadi pertimbangan buat Anda ya untuk mengambil keputusannya, apakah entry, sell, hold, atau buy gitu ya. Dan kita lihat volumenya juga 32 miliar ya di Indodax. Kalau kita lihat sih sebenarnya ZIL ini berada di ranking 48 ya. Ini sebenarnya ada peningkatan yang tadinya ada di ranking 51 begitu. Dan dia juga ada di Binance gitu ya. Anda juga bisa staking di sana. Kalau staking tadi saya cek tidak ada sih. Tapi dia tabungan ada, tabungan fleksibel. Tapi kecil bunganya, 0,3% gitu. Jadi kenapa Binance juga hanya berani memberi 0,3% ya untuk si ZIL ini ya tentu saja ya. ZIL itu memang potensinya lagi bagus gitu sebenarnya. Seperti Bitcoin aja gitu. Dia ngasih bunga di tabungan fleksibel di Binance 1,4% ya kalau nggak salah gitu. Ya kenapa? Karena memang Bitcoin potensinya bagus gitu. Saya sih memantaunya begitu aja kalau di Binance. Jadi mana koin-koin yang tabungannya itu cuman persentase bunganya kecil gitu ya. Berarti ini si Binance kan punya analis nih pasti ya. Ya pasti dia merasa, oh ini masih bagus nih. Nanti kalau kita kasih 10%, tahu-tahu naik juga, anjlok, hancur kita gitu. Kira-kira begitulah untuk pertimbangan analis Binance ya. Dan itu juga dari sudut pandang saya juga ya. Mungkin kalau Anda juga bisa tertarik, ya coba Anda pelajarin juga ya untuk dengan cara mendaftar Binance ya. Ada link pendaftaran di bawah video ini. Dan Anda bisa lihat-lihat di situ mana yang lagi menarik gitu. Saya sudah banyak juga beberapa koin saya sudah tabung di situ ya. Salah satu Dogecoin gitu. Dogecoin lumayan 5% per tahun gitu. Jadi per hari bisa saya dapat satu koin gitu ya. Iseng aja daripada nggak ada dapat apa-apa gitu ya. Ya semoga itu bisa jadi pertimbangan buat Anda ya untuk mengambil posisi ZIL ini. Jadi menurut saya untuk ZIL ini Anda tidak perlu takut ya. Karena ZIL ini juga sudah pernah ngebakar koinnya gitu. Sebesar 3 juta gitu. Dan uniknya ya, berbedanya dengan BNB, kalau BNB kan dia membakar koinnya itu benar-benar habis, hangus gitu ya. ZIL ini kan adalah yang support dengan mining ya. Dia adalah koin yang bisa di mining gitu. Namun dia ada program membakar koin juga gitu, burning ZIL gitu. Tapi dia tidak sepenuhnya terbakar gitu. Namun melalui recycling. Recycling maksudnya begini. Dia ngebakar 3 juta nih. Nah, yang dibakar itu tadi ampasnya dibalikin ke alamat khusus. Mana alamat khusus ini adalah tempat penambangan itu berasal gitu. Jadi orang kalau nge-mining koinnya kan ada sebuah pool namanya ya. Dan pool itu akan memiliki sebuah gudangnya lah gitu. Itulah mungkin maksudnya alamatnya ya. Nah, dikembalikan ke situ hasil bakaran itu tadi 3 juta koin ZIL itu. Nah, itu nanti untuk ditambang lagi gitu. Jadi ini sebenarnya ide yang menarik juga bagi seorang foundernya ZIL ini ya. Jadi dia membuat sebuah konsisten yang abadi gitu untuk ZIL ini gitu. Jadi ya menurut saya sangat bagus untuk Anda investasi juga ya ke depannya gitu. Jadi menurut saya ini bukan koin abal-abal gitu. Walaupun dia berada di ranking 50-an ya atau sekarang sudah 48 ya terjadi kenaikan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya koin-koin yang berada di ranking 100 sekalipun bisa melompat ke ranking 20 gitu. Bisa saja gitu. Makanya kita harus menentukan gitu apa yang mau kita pelajari dan apa yang mau kita investasi gitu ya, khususnya bagi investasi gitu. Inilah sekilas ya, semoga ini dapat menjadi informasi buat Anda dan dapat menjadi berguna ya. Semoga terjawab untuk pertanyaannya. Dan saya sarankan Anda tetap berhati-hati kepada garis-garis resisten ya, karena di situ paling banyak cukongnya gitu. Dan untuk selanjutnya jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan silahkan komentar apa yang mau Anda pertanyakan. Mungkin saja bukan hanya koin ya, mungkin Anda mau bertanya hal lain gitu, saya akan coba menjawabnya begitu ya. Dengan mana like yang paling banyak gitu. Semoga ini bisa terjawab ya. Saya ucapkan salam profit.